Artinya beliau ini belum menemukan rasa kebahagiaannya dia dalam bermain piano gitu. Balik lagi channel Krisna Aditya teman-teman. Buset, udah 1 bulan nggak upload video sama sekali karena memang ada banyak kegiatan teman-teman. Tapi ya kegiatan di luar musik ya, karena dalam pandemi ini tuh selain ngajar Mas Kris, kegiatan musiknya tuh beneran berhenti kosong. Ya ada sih sedikit-sedikit, tapi anggap aja kosong lah ya. Kalau zaman sebelum pandemi dulu atau deket-deket pandemi itu setiap hari nggak pernah libur, ada job terus. Tapi sekarang bisa dibilang ya jauh lah teman-teman. Jadi Mas Kris mencari kesibukan-kesibukan sendiri, dan ya ada kesenangan-kesenangan lain, hobi-hobi lain yang menurut Mas Kris bisa ngilangin penat juga teman-teman. Seru sih, Mas Kris pengen upload di channel ini tapi takut kayak gimana ya, kayak kecampur gitu. Menurut teman-teman gimana kalau misalnya channelnya ini dicampur dengan apa ya, kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya gitu di luar musik, kira-kira gimana? Komentar ya di bawah ya teman-teman ya, karena ini menurut Mas Kris jawaban dari teman-teman semua nih penting banget ya, seturut dengan perkembangan channel ini. Dan boleh, kalau misalnya boleh alasannya apa, kalau nggak boleh alasannya apa gitu ya, ditulis di komentar. Mas Kris mohon minta komentarnya banget, karena itu yang memutuskan nantinya teman-teman. Kalau boleh ya Mas Kris adain, kalau misalnya nggak boleh ya bikin channel baru gitu. Jadi nanti program-program lain lah, jadi bikin program lain gitu. Program yang lama sih masih ada ya. Nah di sini Mas Kris mau sharing-sharing juga selama sebulan kemarin nggak upload tuh kenapa gitu. Nah ada hal menarik yang menurut Mas Kris bisa disampaikan juga ke teman-teman semua. Selain waktu itu sempat sakit dan pingsan, iya, tapi bukan COVID loh ya, bukan COVID itu kayak macam gejala jantung gitulah. Serem. Jadi keluar dari kamar mandi, pucat, tiba-tiba pingsan, gitu, jatuh deh, kejedot. Ya, tapi itu nggak usah di ini. Kita membahas tentang ada satu teman subscribers Mas Kris yang waktu itu nelpon Mas Kris hampir 1,5 jam menanyakan dan membahas tentang kegalauannya. Galauannya kenapa? Gini, Mas, aku tuh udah bertahun-tahun belajar piano dan habis uang lumayan banyak, berjuta-juta untuk mencari ilmu katanya. Beli buku sana-sini, kaset sana-sini, tapi kok aku kayak belum nemu kesenanganku ya katanya, belum nemu keasikannya bermain piano. Lah selama ini kenapa bisa bertahan begitu lama? Dia main katanya 3 tahunan lebih lah dia belajar. Ya relatif ya, sebentar atau lama ya. Mas Kris nggak bisa bilang lama, nggak bisa bilang sebentar juga. Kemudian Mas Kris tanya, Pak, lah selama ini kira-kira gimana rasanya mainnya? Ya main ya biasa-biasa aja gitu, kalau udah main ya udah gitu katanya. Terus dia tanya, gimana Mas tipsnya supaya bisa giat belajar terus? Waduh, kalau giat belajar terus, Mas Kris jawabnya kayaknya tipsnya ya nggak ada, aku bilang gitu. Emang kenapa mau giat belajar terus? Mas Kris tanya balik. Untuk apa gitu katanya? Ya supaya jago mainnya, supaya asik mainnya. Terus Mas Kris bilang, lo itu kan mainnya udah bagus, udah asik, udah bisa dinikmati. Dan itu jujur ya, Mas Kris bilang jujur, karena memang dia mainnya bagus, bisa dinikmati. Kan kalau menurut Mas Kris ya, enak atau enggaknya orang main itu dilihat dari bagaimana ekspresinya dia menikmati permainannya dia sendiri. Kalau dia bisa menikmati, Mas Kris juga bisa menikmati. Terlepas dari teknik-teknik atau keterbatasan skill yang dia punya gitu teman-teman. Ya itu nanti kalau bab skill, bab teknik itu menurut Mas Kris, kalau
bahasannya tuh nanti gitu, itu bisa sambil jalan, tapi dia bisa menikmati, itu udah sangat bagus. Nah, kemudian Mas Kris bilang lagi, emang kalau udah jago mau ngapain, katanya. Mas Kris bilang gitu kan, terus dia agak diem gitu. Ya paling ya kalau bisa nanti buat ngiringin penyanyi atau bisa bikin lagu katanya gitu, atau siapa tahu bisa menghasilkan, ya motivasinya bagus, Mas Kris bilang gitu. Nah, ini kejadiannya ini tuh 5 hari kemarin lah teman-teman. Artinya beliau ini belum menemukan rasa kebahagiaannya dia dalam bermain piano gitu. Kebahagiaannya tuh menurut Mas Kris simple ya, main piano, main, kita nggak usah memikirkan kanan kiri, nggak usah memikirkan apa, kita sendiri bahagia, seneng mainnya, nyantai, kemudian moodnya jadi baik, ya itu udah mau bayar berapa coba jasa bisa bikin kayak gitu. Nah, 1 minggu lebih maharian lah ya sebelum dia telepon nih, Mas Kris itu diajak salah satu kakak senior ya. Senior bukan dalam musik ya, Mas Kris menganggapnya senior karena dia udah 50 tahun dan pengalamannya banyak ya. Mas Kris sering sharing dengan orang-orang yang lebih tua teman-teman ya. Beliau ngajak Mas Kris ke lereng Merapi, itu ada salah satu kafe. Di situ kafe kecil ya, yang punya itu seniman juga. Nah, senimannya ini seniman yang multi talent gitu ya. Dia musik juga mau ngerti, tapi dia lebih ke arah lukis dan rupa ya. Jadi dia bisa membuat bangunan, kafenya tuh dia bikin sendiri. Tentang otomotif juga dia bisa reka-reka sendiri, modif-modif sendiri. Pokoknya banyak talenta yang dia punya. Dan saya yakin teman-teman semua yang nonton channel ini juga punya talenta masing-masing yang teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nah, di kafe itu, kafenya tuh kecil ya teman-teman ya, bukan kafe yang lebar ada panggungnya, bukan, kafenya itu kecil, simple. Itu kafe paling tinggi di lereng Merapi. Tidak ada kafe lain, maksudnya kafe di atasnya dia, kan lereng terus dia naik gitu, di atasnya kafe itu udah nggak ada kafe lagi, udah kafe itu paling tinggi 5 kilo dari puncak Merapi itu. Jadi suhunya dingin gitu, kalau malam dingin, asik gitu ya, airnya jernih ya, pegunungan, pokoknya asik lah. Itu pasca erupsi tuh, Merapi erupsi ya. Kalau erupsi kecil-kecil, lahar kecil-kecil ya sering lah keluar ya, tapi masih aman di situ, belum zona bahaya, belum zona siaga gitu, jadi masih boleh main di situ. Nah, di situ kita cerita-cerita tentang kehidupan, tentang spiritual, tentang alam, tentang kecintaan budaya, seni, gitu. Senior juga. Lama tuh kita ngobrol dari jam 3 sore sampai jam berapa tuh? Jam 12 malam ya. Jadi kayak ya ngobrol intens gitu, kita rame-rame di situ. Kemudian kita pulang. Nah, di sela-selanya Mas Kris 1 bulan ini kan bikin lagu-lagu relaksasi gitu ya, lagu-lagu relaksasi. Salah satunya Mas Kris sempat upload di channel Iris ya, tapi ada beberapa lagu yang Mas Kris belum upload karena moodnya belum dapat di situ, editingnya belum dapat moodnya. Jadi udah nanti dulu, karena mood-moodan tuh kayak begitu. Kemudian Mas Kris kayak ada bayangan gitu, gimana sih ya, kalau di Iris itu kan ada suara air, suara burung, suara apa, dan itu suara-suara itu tuh Mas Kris beli gitu. Gimana ya kalau main piano tapi di alam gitu teman-teman. Jadi Mas Kris punya kepengenan tuh kayak gitu. Kemudian iseng-iseng 2 hari setelah Mas Kris pulang dari kafe itu, nama kafenya Wisanggeni itu, Mas Kris ke atas lagi dengan orang yang sama, dengan tim yang sama.
naik, tapi Mas Kris bawa piano itu iseng-iseng aja, bawa piano, kemudian udah nggak bawa stand, nggak bawa apa, cuman piano, pedal sama apa, adaptor tuh ya, taruh di mejanya, meja kafenya, meja kayak meja kopi panjang gitu kan, terus taruh di situ. Udah. Nah di atas kafenya itu ada balkon yang kita bisa ngelihat 360 tuh pemandangan sekitar tuh. Gunungnya kelihatan jelas kalau memang dia nggak berkabut, nggak apa ya. Nah, suara-suaranya asik banget. Nah, Mas Kris pengen banget di situ ngiringin suara alam gitu. Kayak ada jangkriknya, kemudian apa namanya, suara airnya, goyang-goyang daunnya, anginnya, kadang gede, kadang pelan gitu ya. Apa embunnya, tetesan embun bunyi-bunyi gitu. Nah, Mas Kris pengen main di saat kondisi seperti itu. Dapatlah kondisi di sekitar jam 6 sampai jam 7. Jam 6 tuh jangkriknya dia masih krik 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 krik, cepet dulu dia punya ritme. Setelah jam 7 setengah 8 jangkriknya tuh udah mulai krik 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 krik. Nah, ritmenya itu. Kemudian ada kodok juga nih, campur gitu ya, campur-campur. Coba main, biarin alamnya itu yang menggerakkan jarinya, artinya nuansa itu yang menggerakkan jarinya. Jadi biar jarinya kemana-mana aja, terserah gitu ya. Nggak mikirin lagu, mau main lagu apa, mau apa, enggak. Udah jalanin aja, matanya merem, jalanin. Bisa dibilang seperti relaksasi healing atau meditasi healing gitu. Dan itu menurut Mas Kris sangat-sangat nyaman teman-teman. Mas Kris kayak nemuin kebahagiaan di situ gitu. Dan ngerasa kayak kalau di alam itu kita kecil banget. Kalau kita memejamkan mata bisa dengerin suara stereo surround gitu, muter. Ada suara alam gitu, kita berasa kecil gitu. Dan ngerasa kayak siapa sih kita yang gitu ya. Jadi kita belum mempelajari itu dan mengerti itu teman-teman. Kita bisa lebih timbal baliknya itu kita bisa lebih care dengan diri kita sendiri, karena kita bisa bikin moodnya kita asik, juga kita bisa timbul pemikiran untuk apa lingkungan sekitar tuh ya, untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Dan bayangin aja keseharian tuh hanya cuman di studio ya, kalau nggak di studio waktu itu main di hotel aja, kalau nggak di cafe, mentok-mentok di seminggu sekali di ini pinggir pelaminan biasanya ya, cuman main di situ aja ya kan. Tapi jarang Mas Kris main kayak gitu tuh dengan alam, ngiringin, dibilang gila-gila, tapi itu kepuasan banget sih teman-teman. Jadi rasa puasnya tuh nggak bisa dibayar lagi itu udah. Dan dikasih tempat oleh beliau yang punya kafenya itu di sana untuk main di sana, dikasih izin gitu. Asik banget kan di situ. Nah, Mas Kris coba ceritain itu ke temannya Mas Kris nih. Ya, akhir kata intinya main musik itu nggak usah dijadikan beban teman-teman. Main musik itu untuk bahagia, main musik itu untuk mencari kedamaian, main alat musik itu untuk apa ya, mencari jati diri, bikin mood lebih baik. Kalau teman-teman lihat piano aja udah stres gitu rasanya, mending jual aja pianonya. Gitu teman-teman, semoga ceritanya bisa bermanfaat, dan jangan lupa komentar di bawah teman-teman bab tadi yang pertama ya. Jadi Mas Kris minta tolong ke teman-teman semua partisipasinya untuk channel ini. Kira-kira kalau Mas Kris bikin kayak gitu gimana? Dan hanya itu yang Mas Kris apa namanya jadiin ini nanti, jadiin patokan. Nggak nanya-nanya yang lain gitu, nanya langsung sama subscribersnya. Karena kadang kalau kita rubah channelnya gini, kadang ada subscribersnya yang suka, ada yang nggak suka gitu kan, kita ambil ini. Kalau banyak yang suka, oke, nanti misalnya subscribersnya berkurang juga nggak apa-apa. Yang penting yang bikin konten happy. Gitu teman-teman, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.